Militer Australia PNG jadi korban kebrutalan militer Indonesia. Militer Australia terpaksa menarik tentaranya yang saat ini bermarkas di Papua saat ini. TNI melanjutkan invasi besar-besaran di markas OPM. Diduga Papua hampir 5.000 tentara Australia berada di markas OPM. Saat ini mereka adalah bagian dari rotasi reguler sejak pelatihan dengan kelompok bersenjata KKB akibat serangan pada Sabtu. Dikabarkan tentara Australia mencari tempat perlindungan dan pindah ke mereka. Hal ini dilihat sebagai kemungkinan yang berada karena Indonesia telah menyerahkan lebih dari 20.000 tentara dan juga peralatan tempur baratnya di seluruh wilayah Papua. Itu bisa berarti tentara Australia yang sekarang berada di Papua dipaksa untuk mundur. Pertempuran kembali meletus. Negeri Kangguru memiliki anggota yang saat ini digerakkan ke Papua dalam kapasitas memberikan saran dan ketentuan bergilir, kata Menteri Pertahanan Australia Bijak. Tidak ada perubahan yang direncanakan untuk operasi mereka. Saat ini sejak 1 kemarin setelah Australia telah mengantisipasi dalam operasi bantuan militer dan pelatihan militer bersama OPM dengan tujuan untuk membantu Papua merdeka, mereka bermarkas di Indogama, Papua di ujung timur wilayah itu tak jauh dari lokasi pertempuran. Pasukan Australia dan juga TNI di mana kontingen yang bertugas saat ini yang tiba pada Jumat kemarin dijadwalkan kembali pada hari ini. Meski begitu, sedikit yang diketahui tentang jumlah pasukan operasi khusus Australia di Papua melalui latihan validasi reguler. Namun Bijak malas mengatakan jumlah mereka tidak dirahasiakan karena keamanan operasional di mana pelatihan dengan kelompok bersenjata KKB memupuk kepercayaan memperibad kesiapan dan mengembangkan kemampuan mereka dalam berperang. Salah satu bagian dari pelatihan melibatkan pengajaran kelompok bersenjata UPM atau KKB. Cara mengoperasikan senjata diberikan Australia kepada mereka pada hari Sabtu. Asalnya mengeluarkan 20 juta US dollar bantuan pertahanan baru untuk anggota KKB. Puluhan ribu tentara di wilayah Papua, namun demikian kehadiran sekitar 5.000 hingga 10.000 tentara Australia di Papua yang mungkin membutuhkan evakuasi dalam perang dapat mengubah misi pasukan Australia. Di sana, di mana Menteri Pertahanan Australia Richard Marles menghindari pertanyaan apakah tentara Australia dapat mengambil bagian bersama OPM dalam perang dengan Indonesia. Dalam situasi seperti ini, dia pikir menyampaikan garis merah hanya memperburuk masalah melalui latihan validasi reguler untuk meredakan dan mengurangi ketegangan prajurit TNI dan juga personel Polri yang tergabung dalam Satgas. Tentara Australia di markas UPM dan juga kelompok kriminal bersenjata KKB sebanyak 200 orang anggota KKB dikabarkan tewas, termasuk 84 tentara Australia. Kasatgasnya menyebut baku tembak menjadi 2 hari di sekitar markas KKB Lumai Kampung Malanga, Kabupaten Puncak, Papua Barat. Tentara Australia dan juga kelompok bersenjata KKB terus mundur hingga ke perbatasan Papua Nugini. Lebih lanjut, Iqbal menyebut TNI melakukan penyerbuan ke markas KKB sekitar pukul 8 selain ada korban dari musuh. Namun di pihaknya ada korban 1 anggota TNI yang gugur dalam operasi itu. Iqbal menambahkan teknik Polri juga masih terus melakukan pengejaran tentara Australia dan juga kelompok kriminal geografi. Militer Australia terpaksa menarik tentaranya yang saat ini bermarkas di Papua saat ini. TNI melanjutkan invasi besar-besaran di markas OPM. Diduga Papua hampir 5.000 tentara Australia berada di markas OPM. Saat ini mereka adalah bagian dari rotasi reguler sejak pelatihan dengan kelompok bersenjata KKB akibat serangan pada Sabtu. Dikabarkan tentara Australia mencari tempat perlindungan dan pindah ke mereka. Hal ini dilihat sebagai kemungkinan yang berada karena Indonesia telah menyerahkan lebih dari 20.000 tentara dan juga peralatan tempur baratnya di seluruh wilayah Papua. Itu bisa berarti tentara Australia yang sekarang berada di Papua dipaksa untuk mundur. Pertempuran kembali meletus. Negeri Kangguru memiliki anggota yang saat ini digerakkan ke Papua dalam kapasitas memberikan saran dan ketentuan bergilir, kata Menteri Pertahanan Australia Bijak. Tidak ada perubahan yang direncanakan untuk operasi mereka.
Saat ini sejak 1 kemarin setelah Australia telah mengantisipasi dalam operasi bantuan militer dan pelatihan militer bersama UPM dengan tujuan untuk membantu Papua merdeka, mereka bermarkas di Indogama, Papua di ujung timur wilayah itu tak jauh dari lokasi pertempuran. Pasukan Australia dan juga TNI di mana kontingen yang bertugas saat ini yang tiba pada Jumat kemarin dijadwalkan kembali pada hari ini. Meski begitu, sedikit yang diketahui tentang jumlah pasukan operasi khusus Australia di Papua melalui latihan validasi reguler. Namun bijak malas mengatakan jumlah mereka tidak dirahasiakan karena keamanan operasional di mana pelatihan dengan kelompok bersenjata KKB memupuk kepercayaan, memperibad kesiapan dan mengembangkan kemampuan mereka dalam berperang. Salah satu bagian dari pelatihan melibatkan pengajaran kelompok bersenjata UPM atau KKB cara mengoperasikan senjata diberikan Australia kepada mereka pada hari Sabtu. Asalnya mengeluarkan 20 juta US dollar bantuan pertahanan baru untuk anggota KKB. Puluhan ribu tentara di wilayah Papua, namun demikian kehadiran sekitar 5.000 hingga 10.000 tentara Australia di Papua yang mungkin membutuhkan evakuasi dalam perang dapat mengubah misi pasukan Australia. Di sana, di mana Menteri Pertahanan Australia Richard Marles menghindari pertanyaan apakah tentara Australia dapat mengambil bagian bersama UPM dalam perang dengan Indonesia. Dalam situasi seperti ini, dia pikir menyampaikan garis merah hanya memperburuk masalah melalui latihan validasi reguler untuk meredakan dan mengurangi ketegangan prajurit TNI dan juga personel Polri yang tergabung dalam Satgas. Tentara Australia di markas UPM dan juga kelompok kriminal bersenjata KKB sebanyak 200 orang anggota KKB dikabarkan tewas, termasuk 84 tentara Australia. Kasatgasnya menyebut baku tembak menjadi 2 hari di sekitar markas KKB Lumai Kampung Malanga, Kabupaten Puncak, Papua Barat. Tentara Australia dan juga kelompok bersenjata KKB terus mundur hingga ke perbatasan Papua Nugini. Lebih lanjut, Iqbal menyebut TNI melakukan penyerbuan ke markas KKB sekitar pukul 8 selain ada korban dari musuh. Namun di pihaknya ada korban 1 anggota TNI yang gugur dalam operasi itu. Iqbal menambahkan teknik Polri juga masih terus melakukan pengejaran tentara Australia dan juga kelompok kriminal geografi.